Terima kasih sudah melihat aplikasi penerimaan siswa baru atau The PPDB. Aplikasi penerimaan peserta didik baru, harga hanya 300.000. Untuk pembelian silahkan menghubungi 0819 3848 3780 bagi Anda pengguna XL, atau 0856 45678 031 bagi Anda pengguna Indosat, atau 0812 345 37788 bagi Anda pengguna Telkomsel. Kita akan melihat ke aplikasi dari PPDB ini. Pada aplikasi PPDB ini terdapat menu-menu file, kemudian database, utilitas, data siswa, data pembayaran, laporan, dan bantuan. Kita akan mulai dari yang pertama pada utilitas dulu, terdapat identitas sekolah. Anda bisa melakukan setting identitas sekolah sesuai dengan data sekolah Anda. Untuk mengubahnya silakan ubah, kemudian isi sesuai dengan nama sekolah Anda. Jika terdapat dua logo, logo di kiri dan logo di kanan, untuk merubahnya tinggal klik cari logo, kemudian masukkan logo Anda. Seperti itu. Kemudian berikutnya di sini terdapat menu tahun ajaran. Jadi tahun ajaran silakan atur sesuai dengan tahun ajaran yang sekarang ada atau sedang berlangsung. Misalnya di sini terdapat tahun ajaran 2012-2013. Seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah terdapat cetak formulir pendaftaran. Kita bisa melakukan cetak formulir pendaftaran. Misalnya kita ingin mencetak sejumlah 10 formulir, kita akan tampil seperti ini, cetak, akan tampil seperti ini. Ini adalah formulir pendaftaran yang bisa kita cetak langsung. Jadi di sini langsung terdapat nomor formulir. Jadi setiap formulir ini akan tercetak dengan penomoran otomatis. Jadi silakan masukkan nomor formulir seperti ini. Kita bisa cetak sehingga bisa diisi oleh calon siswa yang akan masuk ke sekolah. Seperti itu. Kemudian langkah berikutnya setelah formulir tadi adalah di sini terdapat data input jurusan. Masukkan jurusan yang ada di sekolah Anda. Misalnya terdapat MM, kemudian akuntansi, kita bisa tambahkan satu lagi. Misalnya di sini adalah jurusannya mesin. Oke, mesin. Pagunya berapa? Misalnya kita masukkan pagunya adalah 36. Seperti itu. Kalau ada keterangan boleh diisi, boleh tidak. Kita simpan seperti ini. Dapat mesin, kemudian akuntansi, misalnya tambah lagi listrik. Oke, pagunya 36 seperti ini. Oke, itu cara masukkan semua jurusan yang ada di sekolah. Langkah berikutnya adalah kita masukkan data siswa. Dimasukkan data siswa yang mendaftar di sekolah. Caranya adalah tambah, masukkan nomor formulirnya. Misalnya seperti ini. Kemudian pilihan satunya misalnya listrik. Kemudian pilihan duanya adalah mesin seperti ini. Nomor UNAS dimasukkan. Kemudian namanya misalnya di sini Budi. Jenis kelamin dipilih L. Tahun lulus 2012. Tempat lahir misalnya Surabaya. Oke. Kemudian di sini dapat tanggal lahir, silakan diisi. Misalnya di sini tahunnya saya buat tahun 1997. Umurnya adalah 15, alamannya Surabaya, kemudian nomor telepon 0819 38 48 3780 seperti ini. Asal sekolah di sini misalnya SMPN 2 Sidoarjo seperti ini. Untuk menambahkan data sekolah kita bisa klik input sekolah, masukkan data sekolahnya di sini. Misalnya di sini kita masukkan SMP N1 Surabaya seperti ini, kita simpan seperti ini. Dia akan terisi di sini SMPN 1 Surabaya, pilih. Kemudian masukkan mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya 8,00. Oke, kemudian bahasa Inggris 8,00. Kemudian matematika 8,00. Kemudian IPA 8,00. Kemudian nilai total UNAS-nya adalah 8 kali 4 32,00 seperti ini. Kemudian kita simpan. Oke, hasilnya akan tampil di sini Budi seperti ini. Oke. Setelah kita masukkan data siswa, di sini terdapat menu untuk input nilai tes. Kita masukkan nilai tesnya di sini, dimasukkan sesuai dengan nilai tes. Jika sekolah Anda memperlakukan model seleksi menggunakan tes, jika tidak lewati yang seperti ini. Kemudian di sini terdapat data pembayaran. Kita ke data pembayaran dulu, kita masukkan jenis pembayarannya. Di sini terdapat misalnya formulir untuk sebelum seleksi. Jadi seleksi untuk formulir.
Kemudian kalau yang sudah seleksi di sini terdapat jenis pembayaran, misalnya untuk rapat komite, masa orientasi, kelengkapan siswa, dana OSIS, seragam, ini kita masukkan. Jadi kita tambahkan di sini, kemudian kita simpan untuk pilihan sesudah seleksi. Jadi kalau siswa diterima, dia harus membayar apa saja, misalnya dana OSIS, kelengkapan siswa, seragam, dan seterusnya. Kita masukkan di sini. Kemudian di sini terdapat setting pembayaran. Ini kita masukkan besarnya pembayaran. Contoh, tambah untuk biaya komputer dan internet sesudah seleksi dia membayar ini, misalnya adalah 5.000. Oke, kita klik simpan. Kemudian di sini terdapat tambah lagi, misalnya dana fisik. Oke, kita masukkan 100.000. Oke, simpan. Kemudian tambah lagi, misalnya di sini terdapat dana OSIS 1 tahun, misalnya di sini 10.000. Simpan. Oke, tambah lagi, misalnya dana praktikum, kita masukkan lagi 20.000. Simpan. Oke, kemudian tambah lagi dana sosial 5.000. Ini kita bisa masukkan semua jenis pembayaran yang akan dilakukan oleh siswa sebelum maupun sesudah dana sumbangan pendidikan. Ini misalnya kita masukkan 300.000 seperti ini. Tambah lagi, misalnya DPSP Juli, oke, 10.000. Simpan. Kemudian tambah lagi, ada formulir untuk pembelian formulir awal, misalnya kita kasih 10.000 seperti ini. Oke, tambah. Kemudian di sini ada kelengkapan siswa 100.000. Oke, simpan. Kemudian tambah lagi, misalnya di sini terdapat masa orientasi siswa, oke, 20.000. Simpan. Tambah lagi, rapat komite sekolah, oke, kita kasih 5.000 saja. Simpan. Tambah lagi, ini kita setting sesuai dengan ini, seragam batik, misalnya 100.000. Simpan. Ini digunakan untuk pembayaran. Oke, kita kembali lagi ke data siswa. Di sini dapat proses seleksi. Proses seleksi di sini terdapat pilihannya 3 jenis, UNAS, tes, atau gabungan. Jika menggunakan UNAS, maka akan menggunakan sistem UNAS yang akan digunakan. Kemudian jika tes, maka nilai tes yang akan berlaku. Jika gabungan adalah persentase menggunakan nilai UNAS maupun nilai tes, kemudian dihitung, kemudian proses seleksi. Oke, anggap kita akan menggunakan nilai UNAS, kita lakukan proses seleksi di sini. Oke, data berhasil diseleksi. Seperti itu. Setelah ini kemudian siswa akan melakukan daftar ulang. Siswa yang diterima akan melakukan daftar ulang. Daftar ulang di sini kita masukkan, misalnya di sini akuntansi, kemudian di sini ada listrik. Kita masukkan misalnya listrik seperti ini, dia daftar ulang, daftar ulang. Oke, kita tambah. Kemudian ini akan daftar ulang. Oke. Siswa akan masuk ke sini. Ini siswa sudah masuk. Kemudian misalnya di akuntansi tambah, kemudian dipilih siswanya, daftar ulang. Oke, masuk. Di sini dapat siswa yang sudah melakukan daftar ulang. Setelah melakukan daftar ulang adalah membayar. Pembayaran pendaftaran. Pendaftaran ini digunakan untuk pembayaran pendaftaran ini dilakukan untuk pendaftaran yang sebelum seleksi. Ini harus membayar di sini. Seperti itu. Kemudian kalau yang sudah seleksi ada pembayaran daftar ulang. Di sini tadi dicari, misalnya siswanya di sini Isa, dia akan melakukan pembayaran komputer, tambah, oke, bayar, oke, masuk ke sini. Kemudian dana fisik di sini tambah, bayar, oke. Kemudian di sini ada dana OSIS 1 tahun, tambah, kemudian bayar. Otomatis dia akan mengurangi di sini. Kemudian seperti ini, tambah, bayar lagi. Oke. Kemudian tambah lagi di sini, bayar, seperti itu. Sampai selesai. Kemudian kita bisa cetak kwitansinya di sini seperti ini. Ini adalah kwitansinya. Akan tampil seperti ini. Seperti ini. Biaya komputer internet 5.000, ininya 100, 10, 20, 5.000, total pembayarannya 140.000. Tanggal bayar, nama Isa, nomor formulir 123. Ini adalah contoh dari kwitansi pembayaran yang digunakan. Itu
Setelah melakukan proses pembayaran di sini, kemudian kita lihat laporan. Laporan semua siswa pendaftar ada di sini, kita cetak. Dia akan tampil seperti ini. Ini adalah siswa yang mendaftar, tampilnya seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya di sini terdapat laporan siswa diterima. Siswa diterima semua kita cetak seperti ini. Ini yang dipilih terdapat akuntansi maupun listrik. Jadi kita bisa cetak sesuai dengan yang diterima. Jadi ini nanti siswanya bisa banyak sesuai dengan siswa yang mendaftar. Oke. Berikutnya di sini terdapat menu pembayaran pendaftaran dan pendaftaran daftar ulang. Ini untuk pembayaran pendaftaran sebelum seleksi, kemudian ini daftar ulang. Kita lihat di sini, kemudian bisa kita cetak semuanya. Jadi ini dibayarkan oleh ISA untuk dana sosial senilai ini, jumlah besar pembayarannya adalah 140.000. Oke. Berikutnya adalah laporan data tunggakan. Jadi ini adalah nilai yang belum dibayarkan oleh siswa. Kita cetak. Oke. Ini sesuai dengan jurusan. Jadi untuk jurusan akuntansi, kemudian adalah jurusan listrik Budi. Budi ini belum membayar semuanya. Sementara ISA ini sudah membayar sebagian. Jadi ini adalah jenis-jenis pembayaran yang belum dibayarkan oleh siswa untuk jurusan akuntansi dan jurusan listrik. Itu cara menggunakan dari PPDB. Jadi cukup lengkap sekali, mulai siswa itu menerima, kemudian melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin membeli program PPDB atau aplikasi penerimaan peserta didik baru, silakan menghubungi IT Brain Indonesia di nomor 081938483780 bagi Anda pengguna Excel, atau 085645678031 bagi Anda pengguna Indosat, atau 081234537788 bagi Anda pengguna Telkomsel. Harganya sangat murah sekali, hanya Rp300.000. Terima kasih.